Tahun anggaran 2026 belum dimulai, tapi suara-suara dari dalam gedung DPR sudah riuh rendah. Anggaran kami tidak cukup, kami butuh tambahan triliunan. Sementara itu, di luar gedung megah itu, ada rakyat kecil yang baru saja kehilangan pekerjaan, petani yang belum bisa tanam karena pupuk tak sampai, guru honorer yang belum digaji selama 3 bulan. Negara ini memang sedang bicara anggaran, tapi kita perlu tanya dulu, anggaran untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk mereka? Ketika Presiden Prabowo baru mulai memetakan arah pembangunan jangka panjang, para pembantunya di kabinet justru sudah duluan menyusun rencana, bukan tentang visi rakyat, tapi tentang tambahan anggaran. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mengagetkan publik. Polri mengusulkan tambahan hingga 63,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung kekurangan 18,5 triliun rupiah. Kemenko Polhukam ingin tambah 602 miliar rupiah untuk bangun comment center. Bahkan Kementan dari pagu 13 triliun rupiah kini minta naik menjadi 44,6 triliun rupiah. Narasinya untuk swasembada pangan, narasi lama yang belum juga tuntas. Pertanyaannya bukan hanya kenapa mereka butuh uang sebesar itu, tapi juga apa yang sudah dilakukan dengan uang sebelumnya. Rakyat berhak tahu, apakah pembangunan comment center lebih penting daripada akses pendidikan di pelosok? Apakah kendaraan listrik untuk polisi lebih darurat daripada layanan kesehatan di puskesmas? Tak hanya kementerian, lembaga lain pun ikut antri meminta lebih. BP Haji misalnya menyatakan belum punya kantor sendiri. Kini mereka minta tambahan 179 miliar rupiah termasuk untuk sewa gedung. Kemen PPPA minta 50 miliar rupiah tambahan untuk kampanye dan layanan korban kekerasan. Tapi ironis, karena di lapangan banyak laporan kekerasan justru tak tertangani karena minim tenaga. Kemensos pun ikut dengan mengajukan tambahan 1,19 triliun untuk program sekolah rakyat yang sampai kini belum jelas target dan capaiannya. Dan ada pula Kemenko PMK yang mengklaim butuh 207 miliar rupiah tambahan untuk membangun teknologi AI dan penurunan stunting. Lalu pertanyaan menggantung di benak publik. Apakah uang sebanyak itu benar-benar dikelola secara efisien atau hanya menambah daftar panjang program ambigu yang tidak berdampak langsung terhadap rakyat? Ketua Banggar DPR, Said Abdullah menyebut pembahasan ini baru tahap awal. Katanya, pagu anggaran yang ditetapkan sekarang sifatnya alokasi dasar. Tambahan-tambahan itu nanti akan dibahas lebih lanjut. Ia bahkan menyebut fiskal Indonesia di semester 2 masih sangat bagus. Dari defisit 12% katanya sudah turun jadi 6%. Outlook-nya masih mumpuni, ujarnya dengan optimis. Tapi benarkah? Bagaimana mungkin optimis jika tahun 2024 saja utang Indonesia sudah lebih dari 8.000 triliun rupiah? Sementara proyek-proyek ambisius seperti makan siang gratis dan pertahanan masih membutuhkan dana besar. Apa artinya semua ini? Bisa jadi tambahan anggaran hari ini sama dengan utang baru esok hari. Karena faktanya jika penerimaan negara tidak bertambah signifikan, maka setiap rupiah tambahan itu hanya akan menambah beban rakyat lewat skema pajak atau utang. Kita semua tahu, mengelola negara sebesar Indonesia memang tidak mudah. Tapi ketika lembaga berlomba-lomba meminta tambahan anggaran, maka yang dipertaruhkan bukan hanya neraca keuangan negara, tapi kepercayaan publik. Karena publik melihat banyak program strategis tak selesai tepat waktu, banyak anggaran habis hanya untuk rapat, perjalanan dinas, dan infrastruktur mewah. Banyak janji besar yang hanya jadi berita headline tanpa hasil nyata. Dan rakyat pun bertanya, apakah menteri-menteri itu benar-benar tahu apa yang dibutuhkan rakyat, atau mereka hanya butuh memainkan angka agar terlihat ambisius? Inilah yang harus kita jaga, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Tapi itu semua tambahan anggaran hanya akan jadi alat untuk memelihara birokrasi, bukan untuk melayani rakyat. Jika negara terus mencetak utang, jika para pemegang jabatan terus meminta lebih, dan rakyat terus dibebani tanpa transparansi, maka kita sedang melaju ke arah jurang secara perlahan, bukan sebagai bangsa yang besar,
tapi sebagai sistem yang menumpuk bobroknya sendiri. Bagikan video ini jika kamu peduli soal kemana arah anggaran negara ini mau dibawa. Tulis di kolom komentar. Program rakyat mana yang lebih layak dibiayai daripada comment center triliunan rupiah. Dan jangan lupa subscribe karena kita akan terus jadi suara kritis di tengah gaduhnya panggung kekuasaan.